Dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita ke halaman 53 ya. Sebelumnya kita telah berbicara tentang dari mana mulainya kemarin ya. Laki-laki, kelebihan laki-laki atas perempuan ya. Nah, ada 10 ya. 10 apa? Berarti masuk di halaman 53. Di mana titik koma ini? Dan lebih lelaki atas perempuan, yaitu pada dunia, dan wajib atas perempuan berkekalan malu daripada suaminya dan menundukkan tilik kepada hadapan suaminya. Berarti menundukkan pandangan ya. Dan taat bagi suaminya bagi suruhnya. Dan diam tak kala berkata suaminya, dan berdiri tak kala datangnya. Jadi pada saat suami datang dia berdiri, pada saat suami dia berkata dia diam. Dan menzahirkan kasih bagi suaminya. Paham nih Bu? Menzahirkan kasih bagi suaminya. Paham ya Pak? Udah. Tak kala hampirnya. Ya. Berarti saat dia menghadapi suami atau suami menghampirinya, dia menghadirkan kasih. Dan menzahirkan suka tak kala menilik bagi suaminya. Mendatangkan diri bagi suami tak kala hendak tidur. Inilah pesan orang tua dulu ya. Jangan pernah meninggalkan suamimu di tempat tidur. Dan hendak pagi pakai bau-bauan yang harum. Dan memeliharakan mulut daripada bau-bau. Ya, mensucikan pakaian dan berkekalan berhiasan dengan hadir suaminya. Jadi selama suami di rumah kita diwajibkan berdandan gitu dia. Nah, kalau tak ada suami di rumah biasa aja gitu ya. Dan meninggalkan perhiasan tak kala gaib suaminya kan. Kalau suami tidak ada di rumah tak perlu berdandan. Dan meninggalkan hianat bagi suaminya tak kala gaib suaminya. Berarti pada suami tidak rumah dia tidak kalau hari ini berselingkuh ya. Pada suaminya, pada hartanya dan hamparannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, tiada halal bagi perempuan bahwa memberi makan rumahnya akan seorang melainkan dengan izin suaminya. Melainkan makanan yang takut akan binasa. Maka jika memberi makan dengan izin suaminya adalah bagi perempuan itu pahala seperti pahala suaminya. Kalau suaminya bekerja dapat pahala, dia ngasih orang makan tapi izin suami, sama pahala dengan suaminya berbuat di luar sana ya, atas perempuan. Jadi bagi suaminya tadi pahala Bu ya, dan atas perempuan dosanya, dan bahwasanya tiada menegah perempuan akan dirinya kepada suaminya. Ini berarti kalau dia tidak dapat izin suami tak dapat dosa, istrinya saja menanggung dosa gitu dia. Dan jikalau ada perempuan itu atas belakang unta sekalipun, berarti berdekatan ya. Dan berkata Ibnu Abbas, mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata ia, jika bahwasanya perempuan menjadikan segala malam berdiri salat atau sembahyang, dan sekalian hari dia puasa, dan menyeru suaminya akan perempuan kepada tempat tidur, dan mentakhirkan perempuan akan suami saat
maka datang perempuan pada hari kiamat dipesertakan dengan rantai serta syaitan, ya, pada terapa tuh Buddha ke bawah di dalam neraka. Itu dia. Kalau dia melambat-lambatkan datang ke suaminya. Kalau suaminya udah mau ke tempat tidur gitu, mentakhirkan dia. Nah, kan itu dia, ke tempat tidur dan mentakhirkan perempuan tuh. Akhirnya nonton dia sana, nonton ini, masak ini dulu, masak ini. Tidur suami. Itu dia. Kan membuatkan taat kita dengan suami kita. Dan sunnah bagi suami tak kalah hendak watak, bahwa mengata dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan baca Qul huwallahu ahad dan mengata Bismillahil aliyil azim Allahumma ja'alni nutqah zurriyati thayyibah in ka'syami'ad du'a, dan jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakang kiblat. Diatur ya. Jadi nanti jima' Bu sama ya. Bahasa Arab wata'ah. Wata' jima' sama bergabung. Berkumpul. Wata' itu dia. Wata' masukkan wata'ah. Maka nanti kalau ada nama Rahmawati, jangan panggil Wati. Rahma panggil. Wati itu wata' sama. Wata'. Orang sedang berjima. Asmawati ya. Watak. Tidak boleh menghadap kiblat dan jangan membelakang kiblat. Dan bahkan diharamkan terbuka aurat 100%. Karena malaikat bertasbih. Tapi kalau terbuka aurat 100%, malaikat lari. Kalau malaikat lari, iblis datang, setan datang. Maka bersekutu kita dengan setan, lahirlah anak-anak yang suka berperilaku ya rendah seperti setan. Jadi kitalah menentukan ya. Jadi kalau lah masuk kita ke sini sebagai orang tua, introspeksi diri judulnya ya. Kenapa anak ini kok susah diajar, keras? Nah, inilah saat cetak pertamanya kita tidak menanam bibit yang baik. Dan bahwa tiada puasa sunnah perempuan melainkan dengan izin suaminya. Kan ada kadang kita sedang puasa sunat Bu, suami pulang dari kerja. Nah, itu suami tak dapat redo, ya berbuka kita. Buka. Dalam satu riwayat daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya berkata ia bahwa minta ampun bagi perempuan yang taat bagi suaminya segala burung pada awang-awang dan ikan di dalam laut dan segala malaikat pada langit dan matahari dan bulan selama berkekalan pada ridha suaminya. Jadi semuanya memohonkan ampunkan dosa kita. Enak Ibu ya. Enak pula jadi istrinya. Ikannya minta ampunkan dosa burung-burung. Nah, itu dia enaknya. Inilah yang menyamai kualitas ya, kualitas. Dan suatu riwayat yang lain, barang mana perempuan durhaka kepada suaminya, maka atasnya laknat Allah Ta'ala dan malaikat dan manusia sekalian. Makanya banyak kadang sampai di kantor bermusuhan dengan kawan, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan anak kadang tidak berbaikan. Dampak dari durhaka kepada suami. Dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mendengar aku akan sabda Nabi Muhammad, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
jikalau bahwasanya perempuan menjadikan salah satu daripada dua tangannya dibakar, ya, dan lainnya menanak, berarti satu sedang apa ini ya, mau ngecegulai itu satu, dan menghantarkan kepada suaminya, padahal suaminya tiada redha daripada perempuan, adalah perempuan itu pada hari kiamat serta Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia rajin masak tu ya, lain sebagainya, tapi tak dapat redha. Dan berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang mana perempuan menyeru suaminya, ya, akan perempuan kepada hamparan, berarti ke tempat tidur ya, maka mentakhirkan perempuan hingga tidur suaminya, maka ia perempuan dalam laknat Allah Ta'ala. Ini kadang kebiasaan-kebiasaan yang terabaikan nih. Terabaikan. Ya. Dan barang mana perempuan memasam mukanya di hadapan suaminya, maka ia perempuan itu dalam marah Allah Ta'ala, hingga bahwa suka suaminya menuntut keridhaan pada suaminya. Makanya Aisyah tu setiap saat dia minta redha, setiap saat dia minta redha, minta redha, tak redha akan suaminya, redha bang, redha. Dan berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang mana perempuan masam mukanya pada hadapan suaminya, melainkan keluarlah perempuan itu daripada kuburnya hitam mukanya. Tabasyah, ini harus tersenyum ya. Dan barang mana perempuan keluar daripada kampungnya dengan tiada izin suaminya, laknat Allah akan dia oleh malaikat hingga kembali kepada rumahnya. Yang payahnya apalagi keluar kota ya. Dan berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata ia, tiada keluar perempuan daripada rumah suaminya dengan tiada izinnya, melainkan dilaknat akan dia tiap-tiap suatu yang terbit atasnya matahari hingga ikan di laut. Berarti yang terbit atasnya matahari, berarti setiap rumput dilewati, setiap pohon, setiap kerikil, pasir sebesar telapak kaki saja pasir. Berapa ribu. Nah, itu dia, ya. Yang terbit matahari, berarti tersinar oleh matahari. Laut juga ya. Dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, keluarga perempuan jikalau mengetahui kamu dengan hak suami kamu atas kamu sanya apa itu ya, menjadikan perempuan daripada kamu akan menyapu habuk daripada tumit suaminya dengan muka perempuan. Berarti dia sama peristiwa dengan siapa tu, seorang budak yang waktu dihina, wahai budak hitam. Lalu ditengok oleh Rasulullah, orang manggil budak hitam. Lalu sahabat itu datang menemui budak hitam. Wahai sahabatku, letakkanlah telapak kakimu di atas pipiku sampai engkau redha. Setelah engkau redha, berilah aku maaf. Untuk mencabut satu penghinaan budak hitam. Nah itu dia. Terus dia abu kaki suaminya. Gara-gara bermuka masam.
Tapi ini kan orang-orang yang ingin masuk surga. Itu surga ya. Dan telah menanya Aisyah radhiyallahu anhu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Mana manusia yang sebenar-benar hak atas perempuan? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya. Yang betul-betul hak atas perempuan, suaminya. Lalu mana yang sebenar-benar hak atas lelaki? Kata Rasulullah, ibunya. Jadi bukan istri, tapi ibu kandungnya. Makanya kalau ingin dapat sayang dan redha dari suami, hormati emaknya. Hormat mertua kita ya. Dapat lagi. Tapi itu ya. Tapi kalau yang tidak soleh, lupa pula dia ya. Hak dia. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara tiada menerima Allah bagi mereka itu tidak diterima oleh Allah. Apa dia? Pertama, solat atau sembahyang, yakni tiada pahala. Kedua, tiada diangkatkan ke langit perempuan yang murka kepada suaminya. Berarti marah ya kepada suaminya. Dan seperti demikian hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali. Dengan orang yang mabuk hingga kembali suaminya. Siuman. Siuman ya, kembali siuman. Mabuk kembali siuman. Jadi 3 termasuk ya kita ya. Tidak dilihat oleh Allah. Tidak diperhatikan ya. Ibarat kita diundang, datanglah ke rumah. Begitu kita datang ke rumah, orang tuh cuek aja. Dan dianggap kita, ibati kita. Kita kan diundang tuh ke Yaumil Mahsyar itu, kembali kepada Allah. Kan kembali diundang. Tapi kita tidak diperhatikan Allah. Nah, kemana muka mau dilarikan? Dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata perempuan bagi suaminya, tiada melihat aku daripada engkau akan kebanyakan ya kebaikan sekali-kali, tidak, maka sanya dihapuskan pahala amalnya dan putus asa daripada rahmat, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi capek kita akhirnya ya. Capek beramal, capek sholat, pahala tidak ada. Putus pula rahmat dari Allah Subhanahu Ta'ala pada hari kiamat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang mana perempuan minta talak akan suaminya dengan tiada saat hajat, seperti bahwa memberi mudarat akan dia, maka berlarang perempuan itu bau surga padanya. Nyo boleh kita minta tolak nanti. Ini Malaysia. Ya, boleh perempuan itu minta tolak. Kenapa? Satu, tidak sanggup melayaninya. Nyadai nanti bersangatan. Ya. Normalnya umpamanya sekali sehari, dia 5 kali sehari. Tak sanggup. Itu boleh kita minta tolak. Minta tolak saja. Kedua, itu dia. Makanya ada dibenarkan itulah laki-laki. Ini ada karena laki-laki. Ada pula perempuan yang kebalikan. Ada yang seperti itu. Nah, ya. Ada beberapa yang dibolehkan. Ada. Ya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata perempuan bagi suaminya, talak olehmu akan aku, datanglah perempuan pada hari kiamat, tiada daging pada mukanya dan lidahnya sampai keluar
pada tengkuknya dan diturunkan kepada kerak neraka Jahannam. Dan jika puasa pada sekalian hari, berarti tiap hari dia puasa, dan solat sekalian malam, berkekalan sekalipun, berarti selamanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada menilik Allah Taala kepada perempuan yang tiada syukur bagi suaminya. Tidak bersyukur ya. Tak pandai bersyukur. Allah. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Berkata ia, jikalau bahwasanya perempuan ada mempunyai harta seperti harta Sulaiman bin Daud alaihi salam, dan memberi makan akan suaminya, kemudian berkata perempuan, mana harta aku? Mana harta aku? Melainkan menghapuskan Allah Ta'ala akan amalnya 40 tahun. Berarti kalau tidak dia tidak ada. Itu dia. Hapus dia. Amalan 40 tahun. Amalan, kualitas amal 40 tahun. Habis amal kita. Kan ada kita yang perempuan kita kaya, Bu, ibaratnya. Suami kita belum sampai lagi di levelnya. Numpang lo makan situ. Itu mengucap kita. Udah dia ndak duit yang lain. Dia bagi makan itu di baratnya. Jadi 40 tahun. Kalau kita hidup 60 tahun, normal beramal tu di usia 15 tahun ke atas. 15 tahun itu berarti 60 kurang 15. Itulah. Kalau untuk 60 tahun. Dan tidak tiap hari kita beramal. Ini beramal setiap hari 40 tahun. Habis semuanya. Rugi ya berjumpa angin. Gara-gara dinilah setitik rusak. Itu dia. Dan berkata Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jikalau bahwasanya perempuan memiliki dunia sekaliannya dan dinafkahkannya kepada suaminya, kemudian mencerca atas suaminya, melainkan dihapuskan Allah Ta'ala amalnya dan dihimpunkan serta karun. Simpun. Berarti dia mencerca itu apa namanya, Bu? Kalau bahasa kita sama dengan mencaci, ngomel-ngomel, mencerca ya. Tak pandai dia. Tengok orang sebelah tu bisa itu ibaratnya kan. Rugi. Tak diperhatikan itu ladang amal. Kumpulkan dia dengan karun. Ya, karun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, mula-mula ditanya perempuan pada hari kiamat daripada solat atau sembahyang dan daripada suaminya. Jadi setelah solat suaminya lagi, yakni hak suaminya. Apa hak suami kemarin? Kan ada hak suami, kewajiban atas istrinya, hutang istri. Sabda Rasulullah SAW, bagi perempuan yang bersuami, maka bagaimana engkau pada suami engkau? Berkata perempuan, tiada taksir pada khidmat akan dia, melainkan barang yang lemah atasku. Kemudian berkata Rasulullah SAW, maka betapa engkau bagi suami
maka bahwasanya suami engkau adalah surga dan neraka engkau. Dan datanglah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasanya berkata ia, 4 daripada perempuan di dalam surga dan 4 di dalam neraka. Bermula yang 4 di dalam surga. Pertama, perempuan yang pelihara daripada yang haram. Kedua, haram dan yang taat bagi suaminya. Dan yang banyak anaknya. Dapat banyak anak dapat surga juga, Bu, ya. Dan yang sabar lagi memadah dengan yang sedikit. Apa tu, Bu, memadah dengan yang sedikit? Qanaah. Dengan sedikit. Serta suaminya telah berkata, Sa'id bin Abil Waqqas radhiyallahu anhu mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ia dan bahwasanya perempuan apabila tiada suka kepada suaminya pada ketika suaminya fafa, berarti miskin, laknatlah Allah Ta'ala dan murkalah Allah Ta'ala dan laknatlah malaikat sekaliannya. Jadi apa kata orang dulu, Bu? Mas melilit di pinggang orang lain jadi keluarga. Saat kita miskin dan papa, kadang keluarga seperti orang lain. Waktu bapak tu kerja, lagi buat kopi ya. Begitu bapak tu tapi alhamdulillah kita tak seperti itu, ya. Kita semakin kayak kelapa, ya. Tambah tua, tambah bersandat. Ya. Untuk ingatkan ke anak-anak dia. Kalau kita kan tak ada, dia tahu kita. Karena dia belum tahu. Karena dia belum tahu aja. Ya. Suami suruh buat kopi ni. Karena tak tahu dia. Kalau lah tahu itu ladang. Ya. Tak apa-apa, ladang amal. Ladang apa? Ladang apa? Kita aja masak, kita aja mengulai, kita aja menggoreng, buat sambal, cuci piring, nyapu pagi hari. Sebelum kegiatan nyapu dulu semua. Karena itu senang hati. Jadi ibadah kita. Tidak harus ditunggu. Boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau yang mengerti, ladang itu diambilnya. Diambil ladang amal itu oleh istrinya. Tapi kalau kita buat tidak ada masalah. Dan telah berkata Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Apabila melihat perempuan kepada lain suaminya dengan syahwat, melainkan dipasak dua matanya pada hari kiamat. Apa nama tu, Bu? Ranting kering kembali bertunas. Apa maksudnya? Itu dia. Suami lain. Cuma dek mantan pacar kalau jadi bupati. Dipasak matanya, ya. Dipasak tu berarti matanya itu ditusuk pada hari kiamat. Dan telah berkata Muawiyah, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Barang mana perempuan mengambil harta suaminya dengan tiada izinnya, adalah dosanya perempuan itu 70.000 orang pencuri. Dan 70.000. Kan ada kadang dia saat nyuci celana, pitinya ada di situ. Mengangu-mengangu lah. Minta payah loh ya.
Nganggo lah. Tinggal lah plastik aswa hitam. Rupa PC 8 juta kan. Mampu lah. Sekali je. Tanya mana tak tentu nomornya. Cerdaknya. Sama dengan 70.000 orang pencuri. Dan menyatakan Nabi Muhammad SAW, daripada yang 4 perempuan yang mati suaminya dan baginya ada anak yang kecil, maka sabar perempuan itu atas anaknya dan memelihara perempuan itu akan anak-anaknya dengan kelebihan, dan tiada berkawin perempuan itu dengan tak pernah lagi nikah. Ya. Sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Mengharamkan Allah Ta'ala atas tiap-tiap anak Adam masuk surga sebelum aku. Tiap-tiap ada perempuan bersegera kepada pintu surga, maka aku kata, siapa ini bersegera akan aku? Maka dikata orang bagiku, Muhammad, ini perempuan telah ada beberapa kebaikan dan ada pada sisinya anak yatim, maka sabar karena pelihara akan anak yatim. Artinya Bu, perempuan itu setelahnya suami mati, dia punya anak kecil-kecil, dia pelihara, dia sabar, itu pintu surga merindukannya. Tidak akan masuk surga sebelum orang ini dulu dimasukkan ke surga.